Halo, selamat datang. Hari ini saya akan menganalisa saham IPO PT Remala Abadi Tbk dengan kode ticker DATA. PT Remala Abadi adalah perusahaan yang bergerak di industri telekomunikasi, didirikan pada tanggal 15 Maret 2004 di Jakarta Selatan. Perusahaan ini punya kegiatan usaha utama dan juga kegiatan usaha penunjang. Kegiatan usaha utamanya adalah perdagangan besar piranti lunak dan juga internet service provider. Jadi memang perusahaan ini menyediakan jasa berupa penyediaan internet. Selain itu, mereka juga ada kegiatan seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi komputer, dan lain-lainnya. Berikut adalah sejarah perusahaan. Dimulai di tahun 2004, Perseroan memulai kegiatan operasional sebagai value added reseller dan sistem integrasi untuk IT solution. Jadi, value added reseller atau VAR ini maksudnya perusahaan menjual software, hardware, dan layanan lainnya untuk memberikan nilai lebih terhadap produk yang sudah ada sebelumnya. Lalu, selanjutnya kita bisa lihat di tahun 2011, perusahaan memperoleh izin Internet Service Provider untuk memulai menjual produk internet bernama Tachyon yang fokus melayani kebutuhan korporasi, SOHO, dan government serta proyek di mana fokus di area Jabodetabek. PT Remala Abadi punya beberapa jenis jasa yang ditawarkan. Yang pertama adalah Internet Dedicated. Jadi maksudnya adalah perusahaan memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan lain dalam mengakses internet 24 jam ke internet global. Dan dalam Internet Dedicated ini ada dua jenis layanan lagi. Yang pertama adalah Fiber Optic Internal Dedicated dan yang kedua Wireless Internet Dedicated. Untuk detailnya bisa dibaca lebih lanjut. Selain Internet Dedicated, DATA juga memiliki jenis jasa yakni Internet Broadband. Ini adalah layanan internet dengan biaya yang lebih terjangkau bersifat shared network. Dan terdapat juga dua jenis layanan Internet Broadband. Yang pertama adalah Broadband Business, di mana perusahaan menyediakan layanan internet untuk memenuhi kebutuhan internet bisnis atau usaha kecil menengah atau UKM dengan memberikan biaya yang lebih terjangkau. Selain itu ada juga fiber to the home, yakni layanan untuk memenuhi kebutuhan akses rumahan atau residential dan apartemen. Selain itu mereka juga punya layanan yang berupa managed service, yakni layanan tambahan berupa IT solution untuk meningkatkan kinerja infrastruktur di perusahaan pelanggan dengan melakukan analisa, merancang solusi, serta mengatasi masalah dengan maintenance berkala oleh tenaga ahli di bidang IT. Berikut ini adalah jenis produk perusahaan. Jadi, DATA memiliki dua jenis produk yang ditawarkan. Yang pertama adalah NetHome ID, yakni menyediakan layanan internet rumah tanpa kuota, yang mungkin bisa dikatakan seperti Wi-Fi. Selanjutnya adalah Tachyon.net.id, yang merupakan produk untuk memberikan layanan internet, network, dan IT solution untuk bisnis atau perusahaan. Yang selanjutnya ini adalah beberapa korporasi yang menggunakan jasa perseroan, seperti ada Alfamart, Binus University, Jasa Marga, sampai dengan Indorent. Selain korporasi, badan pemerintah juga menggunakan jasa dari DATA. Ada Kominfo, BNN, Jakpro atau Jakarta Utilitas, dan lain-lain. Selanjutnya ini adalah kapasitas yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan bandwidth. Jadi dari tahun 2001 sampai 2023, perusahaan punya kapasitas sebesar 200 Gbps, dan dari segi penjualan dari tahun 2021 sampai 2023 penggunaannya itu terus meningkat, mulai dari 125, di tahun 2002 menjadi 137, sampai di tahun 2023 menjadi 143 Gbps. Namun memang masih ada ruang untuk memaksimalkan penjualannya. Selanjutnya kita ke persaingan usaha. Jadi perusahaan DATA menyediakan internet untuk wilayah Jabodetabek. Dan memang pastinya persaingan sangatlah sengit, dan di sini kita bisa lihat ada sekitar 5 perusahaan yang menyediakan jasa sejenis yang juga ditawarkan oleh DATA.
Yang pertama ada Telkom Group atau IndiHome yang pastinya udah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dan Telkom Group ini juga listing di pasar saham Indonesia dengan kode ticker TLKM. Selanjutnya ada BIS Networks, yang mana BIS Networks ini belum listing di Bursa Saham Indonesia. Tapi untuk First Media itu sudah dengan kode ticker KBLV, sedangkan untuk My Republic ini dikelola oleh PT Innovate Mas Indonesia dan PT Eka Mas Republik yang merupakan entitas anak tidak langsung dari PT Dian Swastatika Sentosa Tbk dengan kode ticker DSSA. Selanjutnya ada Excel Asiata dengan kode ticker EXCL. Ini adalah topologi jaringan fiber optik milik perusahaan data, dan memang saat ini masih tersebar di daerah Jabodetabek. Ada lebih dari 17.000 fiber access terminal dan 130.000 home pass yang sudah terpasang, mengkoneksikan lebih dari 15.000 rumah, 6.000 perkantoran, dan sebanyak 70% data center di Jabodetabek sudah terkoneksi. Selanjutnya kita ke perusahaan anak. Jadi Data memiliki 3 perusahaan anak yang mana hanya satu baru berkontribusi terhadap pendapatan, yakni PT PC24 Cyber Indonesia. Kegiatan usaha dari PT PC24 Cyber Indonesia yakni di bidang telekomunikasi, aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan YBDI, konstruksi bangunan sipil, perdagangan besar, dan perdagangan eceran. Tapi saat ini kegiatan usaha yang benar-benar dilaksanakan adalah bidang jasa telekomunikasi dengan kabel. Sedangkan PT Akselerasi Informasi Indonesia dan PT Solusi Aplikasi Andalan Semesta belum menjalankan kegiatan usahanya. Untuk PT Akselerasi Informasi Indonesia nantinya akan melakukan perdagangan besar piranti lunak untuk persiapan operasional dan komersial kegiatan usaha, yakni usaha dalam bidang perdagangan besar dan aktivitas perdagangan komputer. Dan PT Solusi Aplikasi Andalan Semesta akan menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar serta bidang informasi dan komunikasi. Ini adalah laporan keuangan dari PT PC24 Cyber Indonesia, di mana bisa kita lihat perusahaan punya pendapatan yang meningkat dari tahun 2021 ke 2022, diikuti juga dengan peningkatan laba usaha. Selanjutnya kita ke laporan keuangan. Ini adalah laporan laba rugi dari Data, dan dapat kita lihat penjualan atau pendapatannya meningkat dari tahun ke tahun. Dan di periode 31 Oktober 2023, jika kita bandingkan dengan periode yang sama di 2022, terjadi peningkatan sebesar 6,4%. Hal ini karena adanya kenaikan jumlah pelanggan serta pemakaian internet yang lebih besar karena adanya penambahan point of presence atau POP, sedangkan beban pokok di periode yang sama mengalami penurunan sebesar 26,14% karena efisiensi dari segi maintenance jaringan di mana kontrol atas penggunaan material serta sewa lebih diperketat untuk menjaga efisiensi dan mengubah kebijakan untuk pembelian tidak langsung digunakan. Profitnya atau laba neto pun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan laporan laba rugi, ini menunjukkan hasil yang baik karena artinya perusahaan mampu untuk terus meningkatkan penjualan dan keuntungan bersih di tengah persaingan, mampu untuk terus bertumbuh. Selanjutnya kita ke balance sheet atau laporan neraca. Di sini dapat kita lihat bahwa asetnya terus meningkat setiap tahunnya. Dan kalau kita menghitung current ratio, untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek dan dengan aset lancarnya, di 31 Oktober 2023, current ratio-nya sebesar 1,33, yang artinya aset lancar dapat digunakan untuk membayar utang jangka pendek karena nilai aset lancar yang lebih besar. Dan rasio utang terhadap ekuitasnya juga berada di 0,43, yang artinya total utang 40% dari total ekuitas. Di sini kita bisa melihat lebih detail liabilitas dan juga ekuitas dari perusahaan. Untuk liabilitas jangka pendek di tanggal 31 Oktober 2023 meningkat sebesar 12,43% dari periode sebelumnya di 31 Desember 2022.
peningkatan pada utang jangka pendek akibat dampak kerugian dari persediaan yang mengalami kebakaran dan kenaikan untuk peningkatan pengadaan kendaraan untuk operasional perseroan. Total liabilitas jangka panjang di tanggal 31 Oktober 2023 meningkat sebesar 115,71% dari periode sebelumnya di 31 Desember 2022. Kenaikan ini disebabkan oleh utang pembiayaan konsumsi jangka panjang atau peningkatan pengadaan kendaraan untuk operasional perseroan, kenaikan sewa kantor perseroan di Gedung Mustika Ratu dengan jangka waktu 56 bulan, dan liabilitas imbalan kerja karena adanya peningkatan cadangan imbalan kerja di tahun 2023. Untuk total ekuitas di 31 Oktober 2023 mengalami peningkatan sebesar 45,06% karena adanya kenaikan saldo laba ditahan sebesar 29 miliar rupiah dan konversi saldo laba ditahan ke modal sebesar 54,975 miliar rupiah. Selanjutnya ada arus kas perusahaan. Di tahun 2021 sampai 2022, kas mengalami peningkatan, menandakan kas dari aktivitas operasi dapat mengcover pengeluaran di aktivitas investasi dan pendanaan. Namun, di Oktober 2023, kas mengalami penurunan karena adanya penurunan kas dari aktivitas operasi akibat kenaikan gaji karyawan, kenaikan biaya operasi lainnya, dan kenaikan pembayaran pajak penghasilan badan dan peningkatan kas untuk aktivitas investasi disebabkan oleh pembayaran pelunasan piutang lain-lain dan penambahan belanja aset tetap dan investasi pada entitas asosiasi. Selanjutnya kita ke kebijakan dividen. Jadi perusahaan berencana untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun dengan memperhatikan laba perseroan. Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2024. Nah, berikut adalah keterangan pembagian dividen. Jadi di tahun 2023, perusahaan sudah membagikan dividen kepada para pemegang saham. Dan ini merupakan yang pertama kalinya. Dan para pemegang saham ini setuju agar pembagian dividen tersebut langsung disetorkan kembali oleh pemegang saham sebagai modal ditempatkan sebesar 54,975 M atau miliar rupiah. Nah, inilah yang menyebabkan peningkatan total ekuitas yang tadi kita lihat di tahun 2023. Untuk struktur penawaran umum perdana perseroan, perseroan akan menawarkan sebanyak-banyaknya 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah penawaran umum perdana saham. Dengan harga penawaran dari antara 188 sampai 208 rupiah. Jadi dana yang akan didapatkan sebanyak-banyaknya sebesar 57 miliar 200 juta rupiah. Berikut ini adalah rencana penggunaan dana hasil penawaran umum. Jadi yang pertama, perusahaan akan menggunakan dana yang didapatkan dari IPO sebesar kurang lebih 20 miliar rupiah untuk mengambil alih saham FMI. Jadi FMI ini adalah PT Fiber Media Indonesia yang menyediakan layanan infrastruktur telekomunikasi seperti aktivitas telekomunikasi dengan kabel, penyelenggara jaringan tetap tertutup atau JAR-TATUP, dan aktivitas telekomunikasi tanpa kabel. Tapi saat ini FMI lebih fokus ke penyelenggaraan JAR-TATUP dan melayani pelanggan yang bersifat wholesale. Lalu yang kedua sebesar 26 miliar 880 juta rupiah ini akan digunakan untuk pembelian aset, yakni pembelian aset tetap berupa DWDM atau Dense Wavelength Division Multiplexing untuk rencana ekspansi ke area Jawa Timur. Jadi nggak hanya di Jabodetabek aja, tapi perusahaan berencana untuk mengekspansi ke daerah Jawa Timur. Lalu juga sebesar 6 miliar 229 juta akan digunakan untuk pembelian tiang jaringan fiber optik. Sebesar 2 miliar 700 juta akan digunakan untuk pembelian kabel fiber optik, yakni untuk infrastruktur jaringan, dan sebesar 976 juta akan digunakan untuk pembelian 2 aset tetap berupa tanah dan bangunan dan ruko yang berlokasi di Ciputat dan Cibinong.
yang tujuannya untuk menambah point of presence agar area cakupan layanan kepada pelanggan lebih luas. Dan pihak penjualnya adalah Bapak Budi Aditya yang merupakan suami dari Ibu Vera Wong. Ibu Vera Wong ini adalah pemegang saham mayoritas dari Data. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Berikut ini adalah struktur pemodalan dan susunan pemegang saham perseroan pada tanggal prospektus ini diterbitkan. Jadi pemegang saham mayoritasnya itu sebesar 96% dimiliki oleh Ibu Vera Wahyudi Singgiwong dan sebesar 4% dimiliki oleh Bapak Jimmy Anka. Tapi nanti setelah masyarakat atau perusahaan ini listing, strukturnya menjadi 76,8% dimiliki oleh Ibu Vera Wahyudi, lalu 3,2% dimiliki oleh Bapak Jimmy Anka, dan 20% dimiliki oleh masyarakat. Selain itu, Ibu Vera dan Bapak Jimmy menyatakan tidak akan mengalihkan kepemilikan baik sebagian atau seluruhnya sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Dan Ibu Vera selaku pengendali dan ultimate beneficiary owner perseroan menyatakan akan tetap menjadi pengendali sekurang-kurangnya 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran penawaran umum perdana saham perseroan menjadi efektif. Ibu Vera ini juga berperan sebagai komisaris utama di perusahaan ini. Yang akan menjadi underwriter dari Data adalah UOB Kay Hian Sekuritas atau yang biasa dikenal dengan kode AI. Dan ini adalah track record dari AI sendiri. Selama tahun 2023 sudah mengawal cukup banyak saham yang IPO, dan bisa kita lihat track recordnya lumayan karena paling tidak bisa tutup hijau atau ada kenaikan, dan ada juga arah sekali bahkan sampai 7 kali yaitu di RALF. Jadi semoga aja saham kali ini bisa dikawal dengan baik juga oleh UOB Sekuritas. Tapi yang perlu kita perhatikan, ada saham lain selain Data yang akan listing di hari yang sama, yang juga akan dikawal oleh AI. Jadi mungkin nanti ini akan bisa kita lihat nanti selanjutnya bakalan bagaimana kinerja AI dalam mengawal kedua saham ini secara bersama-sama. Selanjutnya kita ke valuasi. Untuk rentan harga di 188 sampai 208, kita bisa lihat total ekuitasnya sebesar 146 sampai 151 miliar dengan kapitalisasi pasar sebesar 258 sampai 286 miliar. Untuk ukuran saham IPO dengan PER sampai PBV di kisaran 7,3 sampai 1,8, 1,9 menurut saya ini bisa dikatakan tergolong murah. Dengan juga return on equity sebesar 23,2%, misalnya ini bisa dikatakan cukup baik dan murah. Selanjutnya kita akan membandingkan Data dengan perusahaan sejenis yang sudah listing sebelumnya di pasar saham Indonesia. Kita bisa perhatikan di sini return on equity dari Data adalah yang tertinggi dibanding pesaingnya, yakni di 23,2%. Bahkan di sini kita bisa lihat KBLV ROE-nya masih minus di minus 28,35. KBLV ini adalah first media yang tadi juga dicantumkan di slide sebelumnya. Lalu kita bisa lihat PER-nya. Data ini masih yang termurah, dan juga PBV mungkin bisa kita bilang kedua termurah setelah XCL. Jadi berdasarkan perbandingan dengan perusahaan sejenis, Data masih punya valuasi termurah dengan return yang juga lumayan dibandingkan perusahaan pesaing yang sudah listing duluan. Untuk kesimpulan, menurut saya Data mempunyai kinerja yang cukup baik karena mereka mampu meningkatkan penjualan dan laba bersihnya dari tahun ke tahun, walaupun Data punya pesaing besar yang bahkan sudah listing duluan di pasar saham Indonesia. Untuk penggunaan dana IPO, menurut saya tujuannya baik karena untuk ekspansi. Karena yang pertama, mereka akan melakukan ekspansi ke area Jawa Timur, dan mereka juga akan mengakuisisi saham PT FMI.
Jadi menurut saya ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan ke depannya. Selanjutnya, dari segi underwriter juga punya track record yang lumayan. Sejauh ini belum pernah ada saham yang ditutup merah. Tapi memang yang akan menjadi perhatian adalah karena data tidak akan listing sendirian, akan ada saham lain yang listing dan akan juga dikawal oleh AI. Semoga saja kedua saham ini bisa dikawal oleh AI dengan baik. Segitu dulu pembahasan hari ini. Terima kasih.